Di pagi hari yang sederhana itu, sebelum melangkah kaki sampai ke sekolah, ada perjuangan kecil yang sering tak terlihat. Perjuangan dari rumah. Aduh, jam berapa ini? Astaga, aku kan mau sekolah. Siti, kok abang masih santai sih? Tahu nggak sih, tadi aku hampir lupa pakai sepatu. Lihat ini. Hah? Terus kamu pakai apa? Lihat, kaki aku pada warna. Ya ampun, kalau bukan ceroboh bukan alias sih namanya. Pakai semangat. Kamu sarapan belum? Belum, tadi ibu nyuruh aku bantu dulu. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa sekolah kan. Kamu capek gak sih? Capek sih, tapi aku senang. Aku tidak akan menyerah. Kamu hebat banget tahu. Kamu juga hebat. Yuk kita berangkat sekolah. Di balik langkah kecil itu, tersimpan tekad besar untuk tetap melangkah meskipun hidup tidak selalu mudah. Di pagi hari yang sama, dua anak perempuan, dua langkah kecil berjalan berdampingan. Bukan langkah yang tergesa, tapi langkah penuh cerita dan sedikit kelucuan yang tidak disangka. Ran, kamu kenapa sih kayak lemes banget hari ini? Gak apa-apa, Nay. Yakin gak apa-apa? Tenang aja. Iya, kamu pernah gak sih pengen balik tidur lagi gak mau berangkat sekolah? Kalau itu sih tiap hari ya, Ran. Aku tuh pengen banget istirahatin badan aku yang pegap-pegap ini. Tapi kenapa kamu masih berangkat? Ya soalnya kalau aku tidur lagi, nanti malah aku mimpinya tugas yang belum aku kerjain. Ih, Mai, tapi ini serius deh. Aku kalau berangkat sekolah itu sering deg-degan. Kenapa, Rani? Kamu takut sama gurunya? Bukan. Terus kenapa dong Rani? Kamu tahu nggak bedanya orang bodoh sama orang pintar? Enggak. Kalau orang bodoh itu orang yang nggak mau belajar. Tapi kalau kamu kan selalu mau mencoba dan selalu mau berusaha. Itu tuh hebat banget tau, Ran. Tapi Mai, aku sering minder. Aku juga pernah. Tapi aku tuh suka pura-pura pede aja. Oh, jadi rahasianya pura-pura ya? Iya, pura-pura pede aja dulu. Nanti juga jadi pede beneran. Tapi kamu pernah ngerasa takut gagal gak sih? Pernah. Tapi aku tuh lebih takut gak pernah mencoba sama sekali. Makasih ya Mai. Jalan bareng kamu bikin aku lebih berani. Tenang aja, kita kan tim. Apalagi kita kan bestie yang pacaran penggantikan. Maya, kamu tau gak? Kita hampir telat loh. Kenapa kamu baru bilang sekarang sih? Kita kan lagi serius ngomongin hidup. Ya, tapi hidup kan butuh Langkah sederhana itu, dua hati belajar bahwa keberanian kadang lahir dari kebersamaan. Langkah demi langkah mereka lalui pada pagi hari itu, dengan tawa kecil, cerita sederhana, dan harapan yang perlahan tumbuh di hati. Tak terasa, jalan yang tadi terasa panjang, kini membawa mereka pada satu tujuan yang sama.
sebuah tempat kecil yang menyimpan banyak mimpi, yaitu sekolah mereka. Kalian tahu gak guys, hari ini aku bangun sendiri loh tanpa dibangunin mama. Itu pencapaian aku yang luar biasa loh. Iya sih, tapi tadi kamu hampir lupa ya pakai sepatu. Sampai-sampai kaos kaki kamu aja beda warna. Iya astaga, untung aku gak lupa. Gak lupa, jadi aku ke sekolah nyeker dong. Wah, muka kamu kenapa Rin? Kok kusut amat kayak habis ditinggal singa? Aku cuma takut sama pelajaran hari ini. Kamu ini ya Ran, kan udah aku kasih tahu tadi. Kita itu harus pura-pura pede aja dulu. Nanti pedenya akan terbiasa. Maksudku gini, kita kan belajar bareng-bareng. Kamu kalau ada apa-apa itu cerita ya. Jadi kamu gak takut lagi. Benar kata Maya, kamu gak usah takut, kan ada kita. Ya udah Ran, kita duduk sebentar lagi. Bu Rina pasti datang. Bim, kok kamu tumben sih telat? Terus kenapa tadi jalannya kayak yang habis lari maraton? Gak apa-apa, Al. Cuman tadi bantu ayah dulu. Oh, bantu ayah dulu. Iya. Kok kamu gak pakai sepatu sih, Bim? Iya, tadi foto aku rusak di jalan, jadi gak pakai sepatu deh. Ya udah, jadi gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Ini semua sudah pada hadir ya? Nah, baik hari ini Ibu akan memberikan materi tentang definisi dari belajar. Semuanya dicatat ya. Baik. Jadi anak-anak, belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Apakah kalian paham? Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa manfaat dari belajar dengan sungguh-sungguh? Cung. Rani? Kamu mau coba menjawab? Bu. Ayo Ran, kamu pasti bisa. Tenang aja Ran, pelan-pelan jawabnya. Iya Ran, kamu harus berani mencoba ya. Tidak apa-apa Rani. Kalau kamu belum bisa menjawab, kamu boleh kok memikirkannya dulu. Yang lain, ada yang mau menjawab? Bu, saya mau mencoba menjawab. Menurut saya,
belajar itu sangat penting, Bu, karena supaya kita menjadi lebih tahu. Dan belajar juga bisa membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Dan dengan belajar juga, dengan rajin belajar juga kita bisa membanggakan kedua orang tua. Jawaban kamu sangat bagus, Tim. Good job. Nah, jadi belajar itu bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang membentuk diri pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semuanya paham? Paham, Bu. Akhirnya istirahat juga, atau aku udah minta makan nih. Kamu itu yang tadi dipikirinnya makan terus sih, Al. Tapi tadi makasih ya udah bantuin. Sama-sama, kita harus saling bantu kan? Tapi tadi Bima hebat banget ya, bisa jawab pertanyaan Bu Lina tanpa ragu. Aku pengen deh kayak gitu. Nah, bagus gitu dong, Ran. Harus termotivasi. Nanti kita belajar sama-sama ya. Yuk. Kalian lihat Bima nggak? Ya, kok itu mukanya kayak murung ya? Kita samperin yuk. Diam, Rani belajar satu hal penting, bahwa keberanian bisa tumbuh dari melihat keberanian orang lain. Kamu kagak ikut jajan? Enggak ah, masih kenyang. Nanti aja. Kan kelihatan capek. Kenapa? Sebenarnya aku gak mau cerita. Gak apa-apa, Bim. Kita dengerin kok. Sebenarnya ya aku sakit. Udah lama. Kadang sebelum berangkat sekolah, aku harus menggantikan ayah dulu kerja. Ya apa, Bips? Ya banyak. Ada ngambil barang bekas, terus bantu orang angkat-angkat barang. Dan setiap pagi aku sebelum berangkat sekolah mikir, aku masih bisa sekolah nggak ya ke depannya? Kamu kuat banget. Aku capek pura-pura kuat. Kadang aku tiap pagi iri lihat kalian belajar tenang di sekolah. Bima, kamu gak sendirian kok. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita kok sama kita kan? Sebenarnya aku takut berhenti sekolah. Aku takut cita-cita aku tidak tercapai. Kamu boleh capek, kamu boleh sedih, tapi kamu jangan hilang percaya sama diri sendiri dong. Kita di sini buat kamu, Bima. Iya, kita ada di sini, Bib. Makasih ya teman-teman. Kalian baik banget sama aku. Aku sebenarnya sering takut. Aku takut kalau aku gak sepintar yang orang kira. Aku takut kalau aku salah jawab, nanti diketawain. Kadang aku diam bukan berarti aku gak bisa. Bukan berarti aku gak mampu. Tapi aku takut. Aku ingin berani. Tapi rasanya berat banget. Rani, berani itu bukan berarti gak takut. Berani itu tetap melangkah walaupun kamu takut. Kamu itu pintar, tapi kurang percaya sama diri kamu sendiri aja, Ran. Aku juga sering ngerasa kecil. Kadang aku mikir, kenapa hidup aku nggak kayak orang lain? Tapi aku percaya, selama aku berusaha, pasti Tuhan lihat. Walaupun pelan, aku mau terus berjalan. Kalian ini bikin suasana kayak sinetron tahu. Tapi jujur, aku juga sering takut gak jadi apa-apa di masa depan, takut bikin orang tua aku kecewa. Tapi kalau kita berjalan bareng, rasa takut itu jadi lebih ringan kok. Percaya deh. Aku ngerasa hidup ini gak adil. Setiap hari aku mikir, aku masih bisa sekolah gak ya besok?
Aku iri sama kalian. Setiap hari belajar tanpa mikirin besok mau makan apa, tanpa mikir takut ayah kenapa-napa. Tapi waktu sama kalian, aku ngerasa hidup ini gak sendirian. Setiap aku jatuh, pasti ada kalian yang selalu mendukung aku. Dengar ya, hidup itu boleh keras, tapi hati kita jangan ikut keras dong. Iya dong, nanti hatinya jadi batu bata, berat dong. Aku cuma capek, pura-pura kuat. Kalau capek, istirahat. Kalau sedih, cerita. Di sini kan ada kami, Bim. Aku punya ide. Kalau ide kamu aneh, aku pura-pura gak denger ya. Dengerin dulu Maya, ini asli kok gak aneh. Tidak apa ah. Gimana kalau kita buat janji? Janji apa ah? Janji untuk gak menyerah, walaupun dunia emang ngeselin banget. Janji buat saling jagain. Janji akan terus bersama-sama. Janji untuk terus belajar. Dan janji untuk terus Nilai moral dari drama ini yang berjudul Pelita Kecil di Ujung Desa mengajarkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan bermimpi. Meskipun hidup tidak selalu berjalan mudah, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah dan rasa takut bukan tanda untuk kelemahan, melainkan bagian dari proses untuk tumbuh dan berani. Kita juga belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai dan prestasi, tetapi tentang kepedulian, kebersamaan, dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan semangat, empati, dan kerjasama, setiap kesulitan dapat dihadapi bersama, dan setiap mimpi tetap layak diperjuangkan. Makes it hard.